Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pusparini dengan NPM 2141192 dari kelas MBI AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi adalah sebuah komitmen untuk mengorbankan sumber daya finansial atau non-finansial yang kita miliki saat ini untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan cara kita untuk menunda konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Contohnya yaitu yang pertama ada investasi pada tanah, di mana kita sekarang membeli 200 juta, maka 10 tahun kemudian bisa mendapatkan lebih dari 200 juta. Yang kedua, investasi pada saham, yang mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Kemudian ada macam-macam investasi. Yang pertama, aset real, investasi dalam bentuk nyata atau contohnya tanah, emas, mesin, dan bangunan. Yang kedua ada aset finansial, yaitu investasi dalam bentuk surat berharga seperti deposito, saham, reksadana, ataupun obligasi. Berikut merupakan kategori-kategori investor. Yang pertama, investor individual. Investor individual terdiri dari perorangan atau individu yang melakukan aktivitas investasi. Yang kedua ada investor institusional. Investor institusional merupakan badan atau perusahaan yang melakukan investasi. Biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana atau bank dan lembaga simpanan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Kemudian ada tujuan dari investasi yaitu untuk memastikan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Seseorang yang bijaksana harus memikirkan cara untuk meningkatkan taraf hidupnya atau setidaknya mempertahankan tingkat pendapatannya agar tidak menurun. Salah satu caranya adalah dengan melakukan investasi untuk mengurangi tekanan inflasi dan melindungi kekayaan dari pengaruh inflasi. Investasi juga dapat memberikan dorongan untuk menghemat pajak serta memberikan imbal hasil dan jaminan dalam bisnis. Selain itu, investasi juga bisa menjadi persiapan untuk dana atau pengeluaran di masa depan. Berikutnya yaitu ada dasar keputusan investasi. Yang pertama, tingkat return yang diharapkan. Tingkat return yang diharapkan yaitu tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Yang kedua ada return minimum yang diharapkan. Tingkat minimum yang diharapkan adalah tingkat return yang disyaratkan investor dengan mempertimbangkan risiko untuk melakukan investasi. Yang ketiga, return yang terjadi. Return yang terjadi adalah tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan mensyaratkan tingkat return tertentu dan jika periode investasi telah berlaku, investor tersebut akan dihadapkan pada tingkat return yang sesungguhnya. Selanjutnya, risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian. Risiko juga merupakan probabilitas dari hasil yang berbeda dengan yang diharapkan, seperti return aktual yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Risiko terjadi ketika return aktual lebih rendah dari yang diharapkan. Sarana untuk mengukur risiko adalah dengan menentukan return minimum yang diharapkan, atau yang disebut juga sebagai required rate of return. Ketidakpastian merupakan pemicu risiko. Dengan ketidakpastian ekonomi, alam, dan kemanusiaan menjadi klasifikasi utama ketidakpastian. Kemudian, penentuan tujuan investasi. Setiap investor memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, ketika ingin membuat tujuan investasi, harus mempertimbangkan tingkat pengambilan yang diharapkan, tingkat risiko, dan ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan. Selanjutnya, penentuan kebijakan investasi. Dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. Investor juga harus mempertimbangkan batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi seperti besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Kemudian, penentuan strategi portofolio.
Strategi portofolio aktif menggunakan informasi dan teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Sementara strategi portofolio pasif mengikuti kinerja indeks pasar atau informasi yang tersedia akan diserap pasar dan akan direfleksikan di harga saham. Selanjutnya, pemilihan aset. Tahapan ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya yang menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko yang rendah. Yang terakhir ada pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya atau portofolio pasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.